Semangat pagi teman-teman. Hari ini aku mau ngajarin tentang cara ikutan webinar. Teman-teman ikutin videonya. Kalau misalnya kebetulan nonton videonya tidak di HP, bisa sekaligus dibuka HP-nya supaya bisa ngikutin langkah demi langkahnya sesuai seperti yang aku sampaikan di sini. Ya, kalau mau ngikutin persis seperti ini, kalau bisa 30 menit sebelum webinarnya dimulai. Aku besarin gambarnya biar lebih jelas ya. Ini adalah tampilan Androidku. Kita masuk ke Play Store untuk install dulu aplikasinya. Di sini ini Play Store ya. Terus kita Kita search nama ininya, nama aplikasinya. Kata kuncinya adalah Webex. Ya, WEBEX seperti yang di situ. Contoh tulis Webex, lalu di enter. Nah, itu nanti akan muncul yang paling kiri atas, yang gambar kayak bola bulat putih hijau itu ya. Nah, itu yang kita klik, akan kita install. Kita klik, nanti terbukanya seperti ini. Nah, kita install, atau kalau yang bahasa Indonesia pasang ya kalau nggak salah ya. Klik pasang, maka dia akan mendownload aplikasinya dan nanti menginstallnya. Tipsnya teman-teman, kalau untuk menginstal aplikasi memang dia butuh bandwidth yang besar ya, sinyal yang bagus dan stabil. Kalau untuk pakai webinarnya nanti sih masih rada lumayan, tapi pada saat nginstallnya kalau bisa teman-teman cari tumpangan wifi ya, entah itu di kantor mungkin, atau di rumah tetangga, atau di mall, karena kalau pakai wifi baru biasanya berhasil. Kalau pakai kuota biasa cenderung putus. Akan lebih stabil kalau pakai wifi, terutama yang internetnya kabel ya, kayak First Media, IndiHome gitu ya, atau My Republic, yang seperti itu. Jadi lancar. Nah, kalau udah selesai di download, dia akan installing kayak gitu tuh ya teman-teman ya. Installing, dia akan memasang aplikasinya langsung di HP teman-teman. Nggak terlalu besar juga sih, tapi mungkin teman-teman harus memilih ya. Kalau memang pengen dapat training live setiap hari, sebaiknya sih teman-teman dihapus dulu aplikasi-aplikasi yang nggak penting. Nah, kalau udah selesai seperti ini tampilannya, teman-teman tinggal klik open. Kalau udah klik open, nanti terbukanya begini nih teman-teman. Untuk pertama kalinya dia akan loading dulu ya di HP teman-teman, ngebuka koneksinya si Webex sama jaringan webinar yang ada di pusatnya. Nanti akan keluar menunya teman-teman. Ya, ada menunya. Terus biasanya yang pertama kali muncul adalah perjanjian. Ya, kalau pertama kali install, nah di sini apakah kita menerima perjanjiannya dengan Webex? Tentu menerima ya. Jadi kita kliknya accept. Yang paling kanan bawah ya, klik accept. Nanti akan keluar menu utamanya. Di situ juga ada tutorialnya. Kalau teman-teman mau nonton dulu tutorialnya, bisa dilihat dulu yang kotak putih atas itu. Tapi kalau teman-teman udah siap dengan data-data webinarnya, nomornya ya, event number, event password, langsung teman-teman klik yang hijau, join meeting. Oke, kliknya yang hijau ya, join meeting. Kalau mau ditonton dulu yang di atas boleh untuk paham sebenarnya ini apa gitu ya. Tapi kalau enggak bisa langsung dilewat aja. Ya, klik yang hijau, join meeting. Nanti teman-teman akan diminta untuk memasukkan info-info webinarnya. Jadi pastikan teman-teman udah nyatet tuh info webinarnya yang biasanya aku kasih di grup ya. Nah, itu nanti akan yang paling pertama adalah ditanya event number. Ya, teman-teman siapin tuh event number yang 9 angka itu ya, yang biasanya ditulisnya 3 angka itu. Nah, itu ada disebut dengan event number. Jadi kalau teman-teman klik join meeting, nanti teman-teman akan diminta untuk memasukkan data itu. Oke. Dan jangan lupa juga kalau masuk harus sudah mulai ya webinarnya. Nah, ini teman-teman masukin angka dari event numbernya. Pastikan webinarnya sudah mulai ya teman-teman. Bukan mulai, maksudnya ruangannya sudah dibuka. Biasanya selalu diumumin, ayo ruangan webinar udah dibuka, ayo pada masuk. Nah gitu ya. Kalau belum dibuka, teman-teman masukin juga nggak bisa masuk ya. Pastikan udah ada pengumuman bahwa ruangan webinar sudah dibuka.
tuliskan event number ya, yang 9 angka itu biasanya depannya 7 teman-teman ya, itu yang disebut dengan event number. Masukkan event numbernya. Di sini kebetulan event numbernya itu 703 ya. Nah, masukin ke situ, nanti kan keluar keyboardnya itu ya. Kalau teman-teman klik di bagian event number akan keluar keyboard. Terus teman-teman masukin angkanya 70 berapa itu ya, sesuai dengan pengumuman yang diberikan sama upline-nya. Nanti setelah masukin nomor, dia akan mengenali ini webinar yang mana gitu kan. Setelah webinarnya ketahuan, udah dikenal, nah kemudian tuliskan nama. Nah, soal nama ini sebenarnya dari HP teman-teman biasanya suka udah ada defaultnya, tapi jangan pakai itu, dihapus ya. Dihapus, jangan lupa. Jadi setelah masukin nomor, teman-teman akan nulisin nama. Di situ kan tulisan namanya Audianti, tapi kalau kita ikut webinar ada aturan penulisan nama teman-teman. Ya, ada aturan penulisan nama, itu harus ditaati. Jadi harus nulis namanya, nama kita, nomor konsultan kita, terus nama diamond up-nya. Nah, jadi setelah masukin nomor event ya, event number, nama yang ada di situ dihapus. Nama yang ada di situ dihapus, diganti dengan aturan penulisan nama. Di situ aku tulis Audiantika 3475792 Wita Radiasari atau Wita R ya, karena diamond up kita Wita Radiasari. Jadi pastikan ya teman-teman jangan salah penulisan namanya, karena banyak webinar yang kalau penulisan namanya salah dikeluarin. Nanti teman-teman yang rugi sendiri, jadinya nggak bisa ikutan webinarnya. Nah, setelah itu tulis emailnya yang di bawah. Biasanya kalau teman-teman di HP udah ngebuka email, dia akan otomatis masukin email itu. Nggak masalah mau email apa aja ya, sama aja. Yang penting ditulisnya harus email yang memang bener-bener ada, nggak boleh ngarang. Nah, kalau udah baru klik join yang di kanan atas itu ya, ada tulisan join, diklik di situ. Nah, nanti dia akan loading webinarnya. Ditunggu dia loading. Setelah loading nanti dia akan menanyakan event password. Biasanya di pengumuman juga sudah diberikan event passwordnya. Kalau aku yang bikin biasanya event passwordnya naik level. Kalau webinarnya RTSM biasanya passwordnya, event passwordnya Go Bali. Kalau di sini karena aku tadi bikin webinar uji coba, jadi passwordnya defaultnya dari Webex ya, jadi agak susah nih. Iya, J5 berapa ini? Sebentar ya, aku masukin dulu. Gitu. Jadi jangan lupa teman-teman lihat event password, karena kalau nggak masukin event password teman-teman nggak bisa masuk ke webinarnya. Kalau udah baru klik join lagi. Oke, nanti teman-teman akan langsung masuk ke ruang webinarnya kalau memang ruang webinarnya udah dibuka ya. Jadi pastikan teman-teman melakukan langkah ini pada saat sudah ada pemberitahuan bahwa ruang webinar sudah dibuka, atau minimal sekitar 15 atau 30 menit sebelum jam yang ditentukan. Nah, nanti akan masuk seperti ini, muncul seperti ini, terus ada tulisan connect with internet. Teman-teman klik itu, karena dengan begitu teman-teman jadi bisa mulai dengar suaranya. Ya, diklik, nanti dia akan loading untuk connect ke internet karena suaranya lewat internet. Ya, ini adalah tampilan kalau teman-teman sudah masuk ke ruang webinar. Jangan lupa by default mikrofon harus dimatikan ya. Lihat itu logo yang paling kiri atas, itu lambang mikrofon harus dalam keadaan coret. Nggak boleh kebuka ya. Kalau kebuka nanti suara teman-teman yang masuk. Jadi pastikan mikrofonnya mati. Oke. Nah, jadi ini teman-teman sudah masuk nih ke ruang webinar. Lihat itu kan bener nggak judul webinarnya, bener nggak event numbernya gitu ya. Terus siapa hostnya sekarang gitu, itu kelihatan semua informasinya di situ. Kalau yang tampilannya seperti ini berarti si hostnya belum mengupload materinya, masih kosong, tapi ruang webinar sudah dibuka ya. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman pengen chat, itu ada bagian chat di atas itu ya, yang gambar orang itu nanti kalau diklik dia keluar pilihannya, nama hostnya, terus nama kita sendiri. Nah, terus klik yang paling bawah itu chat ya, klik yang paling bawah, nanti akan keluar pilihan mau chat sama siapa gitu ya, mau chat sama siapa. Di situ ada chat
to panelists, ada chat to attendees, ada chat to everyone. Pilih yang chat to everyone ya. Nih kalau kita klik, nah keluar seperti itu. Pilih yang paling bawah tuh, chat to everyone. Jadi semua bisa baca. Nah di chat ini hanya boleh untuk komentar atau menjawab pertanyaan dari presenter aja ya. Contohnya di sini, aku tulis salam kenal ya Mbak gitu ya. Nanti kalau di enter semua orang bisa baca ya kan. Bisa di enter, bisa diklik yang paling kanan. Nanti tulisannya akan terbaca semua orang seperti itu. Nah, kalau teman-teman tutup, terus ada yang ngechat yang lain, teman-teman tetap bisa baca karena dia muncul sebentar. Ya, tulisan balasannya itu, nah ini kan dibalasin salam kenal juga gitu ya. Jadi teman-teman bisa baca chatnya. Tapi di sini tidak boleh untuk pertanyaan ya teman-teman. Nanti terpisah. Kalau chat ini ditutup sama kita, diklik lagi gitu ya, sehingga nggak ada lagi menunya. Kalau ada chat dari orang tetap akan muncul sekilas, jadi teman-teman tetap bisa ngikutin walaupun lagi ngelihat materi presenter ya. Kelihatan tuh, nah kalau ada yang ngasih chat nih misalnya, akan muncul di situ ya. Coba nih lihat sebentar. Nah tuh gitu ya, tetap kelihatan. Sebentar memang, tapi teman-teman pasti akan cukup waktu untuk membacanya. Tapi sekali lagi diingetin, ini cuma buat komentar atau menjawab pertanyaan. Kalau teman-teman nanya, itu ada yang namanya Q&A. Ya, nah itu kliknya di sini nih, di titik 3 ini kalau diklik, itu nanti akan keluar menunya Q&A. Apa itu Q&A? Q&A adalah question and answer. Jadi buat tanya jawab. Makanya tanya jawab harus di situ ya teman-teman. Diklik Q&A-nya. Nanti keluar menunya seperti ini. Nah, terus teman-teman tulis misalnya mau nanya apa gitu ya, Mbak, gimana tips suksesnya gitu kan. Nah, setelah ditulis gitu, terus teman-teman pilih mau disampaikan ke siapa. Mau ke hostnya kah, mau ke presenternya kah. Kalau bisa sih pilih all panelists, biar semuanya dapat bisa baca ya. Baik itu hostnya, baik itu panelisnya. Pertanyaannya ditujukan ke all panelists. Nah, setelah all panelists diklik, baru di send. Nanti akan terbaca sama host, sama yang lagi bawain materi, dan nanti akan dijawab. Nah, ini terkirim sudah Q&A-nya. Tampilannya seperti ini. Nah, nanti kalau misalnya sudah dijawab sama si presenter, sama mereka bakal ditandain. Nanti akan muncul komen seperti ini. Nih ya, kalau sudah dijawab, nah this question already answered verbally, artinya sudah dijawab dengan ucapan. Artinya pertanyaan kita sudah dijawab. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau nanya di situ ya, ingat di titik 3 itu. Gitu kurang lebih teman-teman. Nanti kalau misalnya teman-teman nggak bisa dengar suara gitu ya, terus disuruh keluar lagi. Nah teman-teman lihat tuh ada gambar pintu pakai tanda keluar gitu ya. Nah nomor 2 dari kanan, nah itu klik untuk keluar. Nanti teman-teman diperbaiki, misalnya namanya disuruh dibenerin gitu, atau suaranya hilang, teman-teman keluar terus masuk lagi seperti tadi permulaan ya. Atau kalau webinarnya sudah selesai, terus presenternya belum matiin gitu, teman-teman juga bisa keluar duluan gitu ya. Nah ini kalau materinya sudah diupload. Nah ini materinya, jadi kalau sama presenternya digeser materinya, kita akan ikut geser. Presenternya ganti, materi berikutnya kita akan ikut materi berikutnya. Tampilannya seperti ini teman-teman ya. Kalau teman-teman ikut webinar dan nanti ada yang sambil ngomong menjelaskan tentang apa yang dibicarakan gitu ya. Kalau udah selesai, udah dibilangin selesai, udah nggak ada materi lagi, tapi belum ditutup ruang webinarnya, teman-teman bisa keluar sendiri. Caranya yaitu di gambar pintu yang ada tanda panah keluarnya ya, di logo yang nomor 2 dari kanan itu. Tinggal teman-teman klik aja di situ. Dan kalau misalnya ruangan webinar masih terbuka, ya contohnya kayak tadi namanya salah atau suaranya nggak keluar, jangan takut, teman-teman bisa masuk lagi. Kecuali ada beberapa training yang ketat banget, biasanya itu yang bikin di BC Network gitu ya, entah Mbak Nat atau entah Mbak Sarah, itu mereka suka tutup kalau terlambat. Nah jadi pastikan teman-teman tahu ini webinar yang tipe apa. Kalau misalnya udah tutup setelah terlambat, ya nggak bisa masuk lagi. Nah ini kalau teman-teman keluar akan tulisan gini ya, leave meeting. Iya, diklik leave meeting, jadi teman-teman akan keluar. Jadi udah nggak ikutan webinar lagi, selesai webinarnya, gitu ya. Terus ini klik letter aja. Nah kembali lagi ke menu utama. Selesai deh webinarnya. Simpel kan ya teman-teman? Gitu. Terus biar cepet gitu, logo webinarnya ditaruh di depan ya. Jadi kalau mau webinar biar cepet,
Begitu buka handphone langsung ada logo webinarnya, jadi tinggal diklik. Oke, sampai sini jelas ya. Kalau yang buat pakai handphone gitu kan, gampang kok ngikutinnya gitu. Nah, contohnya nih kayak tadi aku kirim informasinya di ini, di di Telegram gitu ya, atau di sini di Facebook aku kasih linknya, udah aku kasih kan, infonya udah aku kasih, teman-teman bisa lihat tuh. Jadi udah aku kasih event numbernya, udah aku kasih event passwordnya, teman-teman tinggal masuk. Nah, gimana kalau ternyata ini di chat ya, aku kasihnya di chat. Ternyata misalnya teman-teman pakai komputer atau pakai laptop, beda lagi teman-teman cara masuknya, ya. Oh iya bener deh, di grup ya, di event grup tadi aku tulisnya. Nah, kalau untuk komputer sama laptop itu ada linknya khusus, tapi biasanya aku kasih juga. Jadi selain aku kasih event number sama event password, di bawahnya suka aku tulis link untuk lewat komputer, gitu ya. Nah, nanti di situ ini biasanya kan eventnya aku taruhnya di EBM Paripurna ya, Paripurna Group, itu semua pengumuman training ada di situ. Nah, teman-teman cari eventnya, misalnya udah tahu nama webinarnya atau ingat logo ininya, logo bannernya, diklik di eventnya, ya. Biasanya juga teman-teman dapat notifikasi sih, tapi kalau notifikasinya kelewat, nah ini kan misalnya webinar Nutrishake dan Skincare gitu ya. Nah, itu udah aku kasih tuh linknya di situ. Kalau teman-teman scroll ke bawah, itu udah aku kasih. Ini kalau buka dari komputer ya, itu udah aku kasih linknya. Nanti tinggal diklik linknya. Ya, contoh nih, lihat ini udah ada linknya bawah. Nah, itu yang tulisannya biru ya. Nah, itu kan kalau event number kan tadi tuh yang pakai HP, ada event passwordnya. Nah, kalau pakai komputer diklik di link yang tulisan biru ini, nanti dia akan otomatis langsung pergi ke Webex. Kalau teman-teman belum install Webex di komputernya, dia akan minta diinstal dulu. Nah, nanti teman-teman install aja, cepet kok. Ya, selama sinyalnya bagus sih. Ya, kalau komputer kan biasanya teman-teman pakai wifi ya. Nah, kalau ini kan ini training webinar yang nanti malam, jadi nggak bisa dibuka. Aku pakai webinar yang tadi ya, webinar yang contoh tadi. Mana tadi linknya? Bentar. Webinar yang contoh tadi itu, nah yang ini. Kalau aku klik di sini, ya, yang attendees ini aku klik, dia akan ngebuka Webex. Langsung otomatis tuh ngebuka Webex, dan karena aku sudah install Webex-nya, jadi dia langsung masuk ke loginnya. Nah, di sini teman-teman isi bedanya kalau sama di HP, kalau di sini ada first name sama last name ya. Nah, di first name teman-teman tulis nama dan nomor konsultan, di last name tulis nama diamondnya Wita Radiasari. Terus tulis emailnya, email teman-teman, terus passwordnya ya, passwordnya yang tadi aku bilang, dilihat di ininya, sama event passwordnya sama kayak yang di handphone. Kalau udah baru klik join, ya. Kalau passwordnya udah diketik, klik join, nanti teman-teman langsung masuk ke webinar, dia akan loading tuh webinarnya. Kalau teman-teman belum install, dia akan minta install dulu, ya. Kalau udah selesai diinstal, dia akan langsung masuk ke ruang webinarnya. Ya, dan kalau di komputer kan biasanya pakai wifi, jadi cenderung lebih stabil. Nah, dia ini preparing gitu ya, ngeloading sampai nanti 100% baru kebuka di ruang webinarnya. Kalau di komputer memang ruang webinarnya jadi lebih besar ya, lebih leluasa, teman-teman bisa sambil lihat gambar, sambil chatting, sambil apa, lebih leluasa, jadi gampang untuk ngikutin webinarnya, mau komen atau mau nanya gitu ya. Nah, contohnya ini, kita masuk ke webinar yang tadi itu, terus diminta connect ke internet, kita jawabnya oke ya, supaya suaranya keluar. Nah, ini kan langsung slide-nya keluar gitu ya, terus nanti suaranya juga keluar, nanti akan kelihatan ada menu volume untuk mikrofon dan speaker. Jangan lupa mikrofonnya matiin ya, supaya nggak masuk ke webinar. Nah, contohnya gini, nanti mulai kelihatan kalau dia gerak-gerak barnya hijau tua, hijau muda gitu, berarti suaranya udah masuk. Terus kalau di komputer enaknya teman-teman bisa geser-geser slide sendiri. Misalnya kelewat tadi, tadi yang nomor 1 apa ya, aku nggak begitu merhatiin, aku pengen copy misalnya gitu. Teman-teman bisa geser ke awal atau ke akhir. Pengen tahu ini masih berapa lama lagi ya gitu, materinya masih berapa banyak lagi misalnya gitu. Teman-teman bisa cek gitu. Jadi kalau di komputer enaknya bisa digeser-geser kanan kiri ya. Terus kalau chat itu ada itu ya, ada kolom chat sama tulis chat di situ.
Terus Q&A dia juga ada kolom tersendiri Q&A, sama tulis di situ ya. Nanti harus bisa bedain kalau yang komen sama jawab itu di chat, kalau pertanyaan harus di Q&A. Dan nanti kalau udah dibales sama ada tulisannya ya, this question has been answered verbally, sama kayak waktu di handphone. Cuman bedanya kalau di sini semuanya kelihatan. Nama hostnya kelihatan, kolom chat kelihatan, kolom Q&A kelihatan, slide kelihatan. Jadi lebih leluasa ya kalau di komputer. Gitu. Terus sama kalau misalnya udah selesai, terus belum ditutup ruang webinarnya, teman-teman mau keluar duluan bisa, atau mau memperbaiki nama terus mau masuk lagi, atau suaranya nggak jelas mau keluar masuk lagi, teman-teman klik file terus leave event yang paling bawah tuh ya, leave event. Begitu teman-teman klik, nah beneran mau leave ya gitu kan, di leave udah keluar deh, selesai ikut webinarnya gitu ya teman-teman ya. Simple banget kok, kalau teman-teman berani coba sekali, nanti yang berikutnya pasti udah langsung paham dan bisa ngajarin ke downline-downline-nya ya.